Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kalam khobar. Kemarin dijelaskan jenis-jenis kalam khobar, ada ibtidai, ada tolabi, ada ingkari. Tetapi belum dijelaskan jenis mukhatabnya. Pada kali ini yang akan dijelaskan adalah jenis-jenis mukhatab pada kalam khobar. Apa saja berdasarkan jenis kalam khobarnya? Kesesuaian kalam khobar dan mukhatab berjalan sesuai dengan tuntutan. Maksudnya apa? Hukum asalnya. Hukum asalnya, semisal logikanya, kalau orang lapar itu makan. Kalau orang haus itu minum. Itu logikanya. Atau hukum asalnya, kalau kalam A itu digunakan, diperuntukkan untuk mukhatab B. Maka semisal anwa'u kalamil khobari. Kalam khobar kemarin ada namanya ibtidai. Ciri kalamnya adalah tanpa taukid. Untuk kalam ibtidai, jenis mukhatabnya apa? Namanya adalah kholiyah dihni. Mukhatab tidak. Maksudnya gini. Kholiyah itu an kosong, dihni pikiran. Jadi ketika seorang mukhatab yang bernama kholiyah dihni ini menerima informasi dari mutakalim, dia langsung setuju saja. Itu namanya kholiyah dihni. Kemudian kalam yang kedua namanya tolabi. Ciri kalamnya satu taukid. Jenis mukhatab untuk tolabi itu apa namanya? Mutaraddid. Mukhatab ragu atau bimbang. Kemudian ingkari, ciri kalamnya adalah dua taukid atau lebih. Jenis mukhatab untuk ingkari namanya mungkir. Mukhatab ingkar. Pembagian ini adalah hukum asal. Ibtidai itu untuk kholiyah dihni, tolabi untuk mutaraddid, ingkari untuk mungkir. Jadi berjalan sesuai dengan tuntutan, masuknya adalah hukum asalnya seperti ini. Pembagian ini tidak asal pembagian, secara tidak langsung ketika kalamnya ibtidai berarti jenis mukhatabnya kita bisa mengetahui, oh jenis mukhatabnya ada kholiyah ini. Ketika kalam itu ada satu taukid, berarti kalam ini mukhatabnya ragu. Kenapa ragunya? Maka kita akan menganalisis nanti dengan beberapa contoh. Ini hukum asalnya atau berjalan sesuai dengan tuntutan. Kemudian keluar khobar dari tuntutan kenyataan atau tidak sesuai aturan hukum asalnya. Hukum asalnya ibtidai untuk kholiyah din, tapi nanti ibtidai untuk mungkir. Jadi keluar dari aturan asalnya atau keluar khobar dari tuntutan kenyataannya. Tolabi seharusnya tadi mutaraddid, tetapi untuk ini tolabi yaitu mukhatabnya adalah kholiyah dihni, bukan mutaraddid. Kemudian ingkari, cirinya adalah dua taukid atau lebih. Mukhatabnya adalah kholiyah dihni, sama ibtidai kalau hukum asalnya dia kholiyah dihni tetapi mukhatab di sini mungkin. Jadi keluar dari hukum asal. Kalau keluarnya khobar dari tuntutan kenyataan ini justru nilai balaghahnya semakin tinggi. Jika dia keluar dari hukum asal, keluar dari sesuai tuntutan kenyataan, maka nilai balaghahnya semakin tinggi. Jadi kalau hukum asalnya ibtidai ini kholiyah dihni, tolabi ini mutaraddid, ingkari ini mungkir. Tetapi jika keluar maka jenis mukhatabnya berbeda dan nilai balaghahnya lebih tinggi. Tolabi berubah menjadi mukhatabnya kholiyah dihni, ingkari kholiyah dihni, ibtidai mungkir. Bentuk-bentuk kalam khobar baru berdasarkan keluarnya khobar dari tuntutan kenyataan. Dari jenis mukhatab yang baru yang tidak sesuai hukum asal, maka terbentuknya kalam khobar yang baru. Jenis kalam yang tadinya cuma ada tiga, ibtidai, tolabi, dan ingkari. Tetapi karena ada jenis mukhatab yang keluar dari hukum asalnya, maka terbentuklah kalam khobar yang baru. Kalam khobar yang pertama tolabi.
jenis mukhatabnya tadi ada khaliyadi, maka muncul kalam khobari jadid, kalam khobar yang baru. Namanya apa? Khaliyadini kal mutaraddid. Dia ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ketika menerima informasi, dia langsung setuju, tetapi seperti orang yang ragu. Namanya khaliyadini kal mutaraddid. Nanti ada contohnya. Kemudian ingkari jenis mukhatabnya yang keluar dari hukum asal namanya khaliyadini. Maka dari sini muncullah kalam khobar yang baru, yaitu apa? Ghairul mungkir kal mungkir. Mukhatab ini sebenarnya tidak ingkar, tetapi seperti orang ingkar. Kemudian ibtidai jenis mukhatab berdasarkan keluarnya khobar dari tuntunan kenyataan atau keluar dari hukum asal, nama mukhatabnya adalah mungkir. Maka terbentuklah kalam khobar yang baru, yaitu al-mungkir kabarul mungkir. Dia orang yang ingkar, tapi seperti tidak ingkar. Untuk memahami jenis-jenis kalam khobar yang baru ini, mari kita contohkan satu persatu. Yang pertama, khaliyadini kal mutaraddid. Ya, kalam khobarnya tadi tolabi, maka cirinya ada taukid satu. Khaliyadini ini dia menerima informasi langsung mengiyakan saja, ya, tapi seperti orang yang ragu atau bimbang. Contohnya, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mukhraqun. Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu, ini adalah kalam insa berupa larangan. Wala tukhatibni, dan janganlah engkau bertanya-tanya lagi kepadaku filladina, tentang orang-orang dolamu yang dolim itu. Innahum mukhraqun, sesungguhnya mereka orang-orang dolim itu akan ditenggelamkan. Innahum mukhraqun itu kalam khobar. Walau tukhatibni filladina dolamu itu kalam insa berupa larangan. Mukhatabnya secara tidak langsung kita harus mengetahui jelas mutakalim di sini adalah Allah. Mukhatabnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dilarang, walau tukhatibni, janganlah engkau bertanya-tanya lagi kepadaku tentang umatmu yang akan saya umatmu yang dolim itu. Jadi secara psikologis Nabi Nuh itu dilarang, jangan tanya-tanya lagi umatmu yang dolim itu, karena dari masa ke masa Nabi ini tuh kapan umat saya yang dolim ini yang akan ditenggelamkan. Maka Nabi Nuh ini bertanya-tanya lagi. Dalam hati, secara psikologis, orang yang bertanya-tanya itu seakan-akan menunjukkan keraguan. Maka innahum mukhraqun, datangnya huruf taukid inna untuk menegaskan bahwasanya innahum mukhraqun, bahwasanya umat yang dolim sungguh benar-benar akan ditenggelamkan. Jadi Nabi Nuh ini khaliyadini. Secara otomatis seorang nabi mendapatkan wahyu, seharusnya apa? Dia langsung percaya khaliyadini. Tetapi kenapa kalau mutaraddid seperti orang ragu? Karena ini redasinya walau tukhatibni, larangan untuk bertanya-tanya lagi kepada Allah. Secara psikologis orang yang bertanya-tanya di dalam hati ya menimbulkan keraguan. Seperti keraguan, maka nama khobarnya khaliyadini kal mutaraddid. Jangan engkau tanya lagi aku tentang orang-orang dolim itu, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Keterangannya mutakalim. Allah jelas. Mukhatabnya Nabi Nuh, kemudian jenis kalam khobarnya khaliyadini kal mutaraddid. Khaliyadini ini dia menerima informasi langsung mengiyakan. Walau tukhatibni fil ladina dzalamu innahum mukhraqun. Sebenarnya Nabi Nuh itu langsung mengiyakan. Kenapa? Kal mutaraddid seperti orang yang bimbang atau ragu. Karena redaksinya walau tukhatibni, jangan engkau tanya, ada larangan. Secara psikologis orang yang dilarang atau diperintah, maka ia bertanya-tanya, kenapa saya dilarang? Maka seperti orang yang bimbang atau ragu. Maka khaliyadini kal mutaraddid. Kenapa makna satu inna? Karena Nabi Nuh bertanya-tanya kapan umat yang dolim ditenggelamkan. Maka beliau seperti orang yang ragu. Karena secara psikologis orang kalau diperintah atau dilarang, ia bertanya-tanya di dalam hati. Maka seperti orang ragu.
Dari sini ulama ahli balaghah membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah kalam khobar apabila didahului nahi larangan atau amr perintah maka dipastikan bertaukid bisa satu atau lebih. Walau tukhatibni ini larangan. Innahu muhrokun ini kalam khobar. Jadi kalam khobar innahu muhrokun didahului dengan nahi berupa walau tukhatibni maka tidak pastikan bertaukid. Jadi kalau ditanya kenapa ada inanya untuk menghilangkan keraguan Nabi Nuh bahwasanya umat yang zalim sungguh benar-benar akan ditenggelamkan. Contoh lagi, hal yadzini kal mutaraddid wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa basyir, sampaikanlah. Berarti perintah Allah kepada Nabi Muhammad, alladzina kepada orang-orang amanu yang beriman wa 'amilus shalihat. Nabi Muhammad disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya yang beriman dan beramal soleh. Lagi-lagi secara psikologis orang diperintah itu bertanya-tanya di dalam hati. Kenapa ya? Untuk apa? Saya diperintahkan menyampaikan kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Untuk apa? Maka annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ini adalah kalam khobar. Khalidini kal mutaraddid. Kenapa ada inna? Untuk menegaskan keraguan, untuk menghilangkan keraguan Nabi Muhammad bahwasanya perintah tersebut ada hadiah berupa surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kenapa Nabi Muhammad kan khalidini dia menerima wahyu secara otomatis mengiyakan, tetapi kenapa disebut seperti orang yang ragu atau bimbang? Karena tadi secara psikologis kalau orang diperintah, kenapa ya saya diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh? Kenapa? Dalam hatinya seperti itu. Itu menunjukkan seperti orang yang ragu atau bimbang. Keraguan dan kebimbangan Nabi Muhammad dihilangkan dengan kalimat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh itu disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian contoh lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu dan janganlah kamu mendekat az-zina kepada zina. Ini kalam insa berupa larangan. Innahu sesungguhnya zina kana fahisyatan adalah perbuatan keji wa sa'a dan jalan yang terburuk. Wala taqrabu zina ini kalam larangan. Secara psikologis seseorang yang dilarang itu bertanya-tanya, kenapa tidak boleh mendekati zina? Dahulu sebelum Islam masuk, zina itu hal biasa. Katakanlah sebagai budaya. Setelah Islam ini masuk, setelah Islam itu masuk, maka zina ini dilarang. Maka umat-umat ini bertanya, kenapa zina itu dilarang? Mendekatinya saja nggak boleh. Kenapa? Maka seperti kal mutaradid, orang yang ragu. Maka innahu kana fahisyatan, ini menegaskan, menghilangkan keraguan. Bahwasanya kenapa dilarang? Karena zina ini adalah perbuatan keji. Jadi seharusnya apa? Karena dia mukhatabnya khalid ini, dia langsung percaya saja perintah Allah ini. Tetapi kenapa seperti orang yang ragu? Karena ada larangan, wala taqrabu zina. Secara psikologis orang yang dilarang dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa ya zina ini dilarang? Kenapa ya? Dia sekarang kayak terkesan bimbang atau ragu. Maka datanglah innahu untuk menghilangkan keraguan bahwa zina adalah perbuatan keji. Maka kalam khobarnya khalidini kal mutaraddid. Kesimpulannya sama. Kalam khobar di atas adalah innahu kana fahisyatan annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Didalil dengan nahi. Wa basyir itu didalil dengan perintah, wala taqrabu dan didalil dengan larangan. Maka dipastikan bertakwid
bisa satu atau lebih. Jadi Al-Quran ini redasiknya luar biasa indahnya. Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat mempunyai makna tersirat. Seandainya makna ini dicari di kamus, maka tidak ada. Maka makna-makna seperti ini hanya didapatkan di disiplin ilmu kajian balaghah seperti ini. Kemudian jenis kalam yang kedua yaitu hal mungkir kal mungkir. Orangnya ini sebenarnya mukhatabnya tidak ingkar, tetapi seperti orang ingkar. Kita contohkan. Ma anta bi nikmati rabbika hadis. Ingat huruf taukid ada nafi, ada jar majrur. Di situ ma anta bi nikmati. Antanya Nabi Muhammad, ma-nya manafi, banyak huruf jar. Maka ini adalah huruf mukhatab. Antanya atau mukhatabnya ada Nabi Muhammad. Jadi ma anta bini mati rabbika ma anta bini mati rabbika bimajnun. Maaf, tadi bacanya salah. Ma anta bini mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Jadi Nabi Muhammad ini bertanya-tanya, saya ini seorang nabi, seorang rasul, punya kitab Al-Quran, mukjizat Al-Quran berubah. Tetapi kenapa saya dituduh sebagai orang gila? Orang gila. Jadi dalam hati bertanya seperti itu. Maka seakan-akan beliau ini seperti orang yang ingkar. Padahal beliau tidak ingkar. Karena kenyataannya beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Jadi maka kalam hubarnya disebut dengan hal mungkir kal mungkir. Beliau itu sebenarnya Nabi Muhammad tidaklah ingkar, tetapi seperti orang ingkar. Kenapa seperti orang ingkar? Karena dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa saya dituduh sebagai orang gila? Saya ini kan Nabi, Rasul, punya mujizat Al-Quran. Maka Allah mendatangkan taukid, ma anta bini matrok bika bimajnun. Berkat karunia Tuhanmu, engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin adim. Sungguh benar-benar memiliki akhlak yang agung. Beliau dipuji seperti ini. Beliau ini dalam hati, biasa saja. Saya ini seperti orang biasa. Dalam hati berkata, saya ini tidak memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Berarti ungkapan beliau dalam hati tersebut seperti menunjukkan keingkaran bahwasanya beliau ini tidak memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia, akhlak yang mulia. Maka beliau seakan-akan wal mungkir kal mungkir. Sebenarnya beliau itu tidak ingkar, tapi seperti orang ingkar. Ungkapan beliau dalam hati yang bertanya-tanya, saya ini orang biasa, tidak memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Itu menunjukkan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau. Maka untuk menghilangkan keraguan beliau, Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Jadi kenapa ada inna? Untuk menyatakan bahwasanya menguatkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dalam konteks dakwah, Nabi Muhammad SAW pernah di titik yang sangat rendah, dari mulai dihina, dicemooh, ditolak, bahkan akan dibunuh. Sampai pada titik inilah psikologis Nabi Muhammad dalam hati bertanya, jangan-jangan saya ini bukan Rasul. Kenapa dalam dakwah saya ini ditolak, dihina, dicemooh, bahkan mau dibunuh?
dalam hatinya bertanya seperti itu. Maka beliau seakan-akan orang yang ingkar, padahal tidak ingkar. Maka kalam khubarnya namanya wal mungkir kal mungkir. Maka untuk menghindari pernyataan Nabi dalam hati ini, Allah Ta'ala menyatakan, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, benar-benar salah seorang dari Rasul-Rasul. Jadi, pernyataan beliau dalam hati yang menyatakan, jangan-jangan saya bukan Rasul. Dakwah saya ditolak, dicemooh, bahkan mau dibunuh. Beliau seperti mengingkari bahwa dirinya bukan Rasul. Maka Allah menegaskan, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar salah seorang dari Rasul-Rasul. Kemudian kalam yang terakhir yaitu al-munkir ghairul munkir. Dia sebenarnya orang yang ingkar, tapi seperti tidak orang ingkar. Contoh, qul huwallahu ahad. Bentuk taukidnya di mana? Huwa domir fasal. Kemarin dalam video sebelum ini dijelaskan huruf-huruf taukid, salah satunya adalah domir fasal. Di sini huwa adalah domir fasal untuk makna taukid. Mukhatabnya ini Allah. Mukhatab, mohon maaf, mutakalimnya ini, mukhatabnya Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bahwanya dia adalah Allah yang Maha Esa. Asbabun nuzulnya kurang lebih secara ringkas, orang-orang musyrik. Ayat ini ditujukan untuk orang musyrik. Mohon maaf, mukhatabnya berarti apa? Mukhatabnya orang musyrik. Orang musyrik itu kan orang yang ingkar. Jadi saya ulang, qul huwallahu ahad. Huwa adalah domir fasal untuk makna tauhid. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah orang-orang musyrik mendatangi Nabi Muhammad bertanya, "Hei Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari emaskah, perakkah, atau batu mulia yang lainkah? Ceritakanlah agar kami mungkin bisa beriman kepada Tuhanmu." Maka Nabi Muhammad bingung. Maka turunlah ayat, dikasih tahu dari Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, wallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Karena ditujukan kepada orang yang ingkar, tujuannya adalah mukhatab, maka dia mukhatabnya orang musyrik, dia jelas orang ingkar, tetapi seperti tidak orang ingkar. Kenapa? Karena tidak ada apa? Pernyataan menyatakan bahwasanya huruf taukidnya itu lebih dari satu. Al-munkir. Kemudian wa ilahum ilahu wahid la ilaha illa rahmanir rahim. Ini juga ditujukan kepada orang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang mungkir. Karena orang yang mungkir seharusnya ada taukidnya, tetapi ini tidak dikatakan ibtidai. Kenapa? Karena mukhatabnya orang musyrikin ini tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan pikirannya melihat tanda-tanda keesaan Allah. Dari mulai ciri-ciri alamnya, mereka masih menyembah matahari, bahwasanya matahari itu dari mana, dan seterusnya. Karena mukhatab yaitu orang-orang musyrik adalah orang yang mungkir, orang yang ingkar, seharusnya ada taukidnya, tetapi tidak ada taukidnya. Kenapa? Karena pikiran mereka tidak mau digunakan untuk mencari tanda-tanda keesaan Allah. Maka Allah tidak perlu menggunakan huruf taukid di dalam. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa rahmanir rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itulah jenis-jenis kalam khobar yang baru dengan jenis mukhatab yang baru, dan nilai balaghahnya lebih tinggi daripada hukum asalnya. Kurang lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.